Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya CGP Angkatan Pertama Triheni Endang Rohana Pamiluwati SPSPD Guru SD Negeri 25 Pekanbaru. Seperti mimpi di siang hari, bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan pertama selama 9 bulan. Tidak pernah terbayangkan hasil pendidikan ini membawa dampak positif pada diri saya, murid, dan sekolah di mana saya bertugas. Malu rasanya pada diri sendiri apabila sudah bergerak, tapi tidak mau menggerakkan orang lain. Menjadi guru yang baik belumlah cukup membekali murid-murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Ternyata menjadi guru penggerak ini dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Perubahan besar ini terjadi pada diri saya, sehingga saya sekarang dapat mendorong peningkatan prestasi akademik murid selaras dengan tujuan Merdeka Belajar. Mengajar dengan pembelajaran aktif yang kreatif, menyenangkan dan berpihak pada murid. Mengembangkan diri secara aktif, berinovasi dan berusaha sendiri dalam meningkatkan kemampuan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan baik dengan teman sejawat maupun guru sekolah lain. Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menjadi pelatih, coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan, melakukan refleksi diri dan bersama murid di akhir pembelajaran. Perubahan positif pun terjadi pada murid saya saat ini, baik di bidang akademik dan non-akademik, juga lebih berkarakter profil belajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Berakhlak mulia tercermin dengan tingkah laku sopan santun saat belajar secara daring maupun luring. Mandiri dalam membuat tugas yang diberikan guru. Bernalar kritis tercermin dengan mau mengeluarkan dan memberikan pendapat, juga presentasi dalam pembelajaran di hadapan teman-temannya. Mengeluarkan dan memberikan pendapat, juga presentasi dalam pembelajaran di hadapan teman-temannya. Kreatif dalam pembelajaran tercermin dengan produk yang dihasilkan, praktek yang dilakukan, dan proyek yang dibuat. Bergotong royong tercermin dari mau bekerja sama dengan teman-temannya, juga berkolaborasi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya saat pembelajaran secara daring maupun luring. Berkebinekaan global tercermin dengan saling menghargai dalam pembelajaran dan mau mengumpulkan sumbangan bagi teman-temannya yang mendapat musibah. Pembelajaran luring, daring, dan di luar kelas lebih aktif dan menyenangkan. Sedangkan perubahan yang terjadi pada SD Negeri 25 Pekanbaru dengan tercermin adanya kurikulum sekolah yang memuat visi, yaitu terwujudnya peserta didik secara holistik dalam bidang akademik maupun non-akademik, berkarakter profil belajar Pancasila serta cinta lingkungan. Dan misi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Perencanaan program sekolah yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan berdampak pada murid. Rancangan program sekolah menggambarkan pelibatan orang tua dan komunitas, baik komunitas sekolah maupun masyarakat di luar sekolah. Memanfaatkan kekuatan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Rancangan pemetaan potensi yang dimiliki sekolah. Rancangan program kecil hasil pemetaan yang menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam mengelola sumber daya. Rencana tindak lanjut saya dalam mengembangkan diri sebagai pemimpin pembelajaran di masa mendatang adalah: pertama,
menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi dengan selalu melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktik pengajaran bersama murid maupun diri sendiri untuk saya perbaiki. Meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik saya mengajar dan memberikan umpan balik. Kedua, berpartisipasi aktif dan rutin, berbagi praktik baik dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain untuk pengembangan karir melalui kegiatan KKG sekolah maupun gugus. Ketiga, menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik dengan mengeluarkan keputusan untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid yang relevan dengan komunitas sekolah. Ketiga, melibatkan orang tua serta komunitas dalam pengembangan sekolah. Keempat, upaya tindak lanjut dengan menganalisis aset dan kekuatan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Kelima, merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah. Keenam, merancang program kecil hasil pemetaan dengan menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam mengelola sumber daya. Demikianlah kesiapan saya sebagai pemimpin pembelajaran di masa mendatang. Semoga tetap amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.